Shalom, tahukah kamu dari mana perjalanan kami dimulai? Dimulai dari tahun 1994, tepatnya bulan Mei, kami sekelompok siswa-siswi SMA 3 Ambon yang tergabung dalam kelompok belajar bersama membentuk komunitas bernama Follower of Christ Club, singkat Folkris. Selain belajar, Folkris juga secara rutin mengadakan ibadah dan fellowship bersama. 19 Januari 1999, Ambon dilanda kerusuhan yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Situasi ini mendorong Folkris untuk bersepakat memobilisasi doa, meminta belas kasihan Tuhan atas kota Ambon. Inilah momentum awal di mana Tuhan mendesain sebuah tim pelayanan yang nantinya akan berkembang dengan luar biasa. Tahun 2000 menjadi tahun yang berat bagi kami, karena kerusuhan semakin meluas, situasi semakin mencekam, kehancuran dan kematian terjadi di mana-mana. Fasilitas pendidikan yang juga ikut terbakar, membuat impian dan rencana masa depan kami pun menjadi tidak menentu. Keadaan yang mencekam memaksa kami anggota Folkris terpisah untuk mengungsi ke tempat yang berbeda-beda. Puji Tuhan, pada bulan Mei 2002, kondisi Ambon mulai kondusif. Kami Folkris bersama beberapa orang non-anggota Folkris memutuskan lebih memperdalam visi kami tentang doa. Dari kerinduan melihat Ambon dipulihkan, lahirlah Departemen Doa yang terus berdoa bagi kota. Pada Juli 2002, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan menara doa yang terdiri dari 12 pendoa yang secara bergiliran berdoa setiap 2 jam per hari selama 24 jam. Perjalanan doa ini kemudian membangkitkan sebuah beban di hati kami untuk menjangkau anak-anak muda dan membimbing mereka menyerahkan masa muda bagi Tuhan. Seiring perjalanan doa yang terus dibangun, Tuhan juga menuntun kami untuk membentuk kelompok sel. Dari sinilah cikal bakal terbentuknya Komsel Pengajar yang diajar oleh Dr. Rosdiana Sitorus, sebuah wadah yang menolong kami bukan hanya bertumbuh dalam doa, tetapi juga semakin diperlengkapi melalui pengajaran firman Tuhan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan visi membawa kami pada sebuah keputusan. Pada 11 Maret 2004, beberapa dari kami anggota Folkris mengundurkan diri dari komunitas tersebut. Keputusan ini diambil dengan baik tanpa adanya perselisihan dan diterima dengan penuh pengertian oleh rekan-rekan lain di Folkris. Besokan harinya, 12 Maret 2004, kami yang mengundurkan diri berkumpul di Pantai Natsepa untuk berdoa dan bersepakat. Dari pertemuan itu lahirlah nama Chosen Generation Family sebagai identitas pelayanan kami yang baru. Pada Juli 2004, Tuhan memberikan visi baru melalui mentor kami Dr. Natalia Pabisa tentang pentingnya melepaskan kuk pengikut yang selama ini menghambat pertumbuhan kami sebagai seorang murid. Meresponi pesan yang diterima, maka pada 26 Juli 2004, kami berkumpul melakukan doa semalaman untuk meminta Tuhan memutuskan kuk pengikut dan kami diperbaharui menjadi murid yang hidup dalam ketaatan mutlak kepada Yesus. Momentum perjumpaan dengan Tuhan dalam doa semalaman itu menjadi tonggak bersejarah bagi perjalanan kami. Sejak saat itu, 26 Juli ditetapkan sebagai hari lahir Chosen Generation Family. Melewati 8 tahun proses, kami punya beban untuk harus melegitimasi dasar hukum bagi pelayanan kami. Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2012, di hadapan notaris, dibuatlah akta pendirian Yayasan Generasi Terpilih Chosen Generation Ministry. Setelah itu, pada tanggal 4 Mei 2012, keluarlah akta pengesahan dari Kemenkumham RI. Dalam perjalanan panjang kami, pada tanggal 24 Mei 2023, secara legitimasi terjadi pergantian nama yayasan menjadi Genos Eklekton Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Genos artinya generasi dan Eklekton artinya terpilih. Jadi perubahan nama ini tidak merubah visi kami untuk tetap menjadi generasi yang terpilih. Kata Indonesia kami tambahkan dengan tujuan agar pelayanan kami semakin meluas memberkati Indonesia sampai bangsa-bangsa. Dan inilah para pemimpin yang Tuhan pilih dan percayakan untuk melayani, menjaga visi yang Tuhan tanamkan, dan membawa Chosen Generation terus bertumbuh sesuai kehendaknya. Senior Leader, Aska Patinaya, Leader Komsel dan Pelayanan, Esther Watimuri, Leader Doa dan Kerumah Tanggaan, Yolesko Patis Serlihun, Leader Administrasi dan Perpustakaan, Helmi Hati, Leader Multimedia, Anselina Watimena, Leader Warta dan Pengajaran, Veronica Sitania Pesi.